Saya kedatangan sebuah laptop gaming dari Lenovo, yaitu Lenovo Legion Slim 5, yang ternyata pas saya pakai dalam sebulan ini cocok banget untuk main beberapa game, terutama Apex Legends. Emang kayak gimana laptopnya? Pertama mungkin kita bahas desainnya dulu ya. Desainnya ini lebih simple untuk sebuah laptop gaming. Dia tuh lebih kalem ya, nggak kayak laptop gaming kebanyakan yang lebih gonjreng. Cocok buat kalian yang lebih suka dengan desain laptop yang kalem. Nah, nama laptop ini tuh ada kata slimnya, tapi sebetulnya jangan dibayangin kayak ultrabook ya. Ini tuh masih lumayan tebal ya. Tapi untuk sebuah laptop gaming, harusnya ini udah termasuk lumayan tipis lah ya. Untuk material bodinya, kayaknya di bagian sini nih, dari aluminium. Tapi di bagian bawahnya ini, kayaknya dari plastik ya. Oke. Next, saya coba bahas layarnya. Bezel layarnya sih termasuk tipis ya, terutama di bagian samping. Dan atas, paling di atas ada, apa ya namanya, ada jambul gitu ya. Karena untuk taruh webcam di sini, dan ini juga untuk dibuka biar lebih gampang ya. Terus dia dibuka bisa sampai 180 derajat. Paling di bagian bawah ini bezelnya agak tebal dikit, tapi normal lah ya, wajar. Ukuran layarnya besar, 16 inci. Jadi bakal puas banget kalau dipakai buat gaming ya. Di tipe yang saya pegang ini resolusinya WQXGA. Terus dia rasionya 16:10. Jadi untuk laptop, sebetulnya saya suka dengan rasio ini, 16:10. Tapi saya biasa pakai laptop itu untuk kerja ya. Kalau untuk multimedia dan gaming tuh di bayangan saya bakal lebih enak di 16:9. Tapi pas saya coba main game di laptop ini, ternyata enak juga dipakai untuk main game shooter atau FPS ya. Jadi saya nggak ada keluhan ya. Panelnya pakai IPS, terus dia tipenya itu anti-glare atau matte ya, bukan glossy. Reproduksi warnanya bagus, viewing angle tentunya juga bagus. Nah, laptop ini color space-nya udah 100% sRGB. Jadi udah bagus ya, udah aman untuk sebuah laptop. Walau dia belum 100% DCI-P3. Yang bisa kasih warna lebih vivid. Jadi maksudnya gini, sRGB udah aman. Maksudnya kalau kalian untuk main game itu udah bagus ya. Main game multimedia sebetulnya udah bagus. Web browsing juga. Terus kalau kalian tuh yang mau beli laptop gaming sekalian untuk kerja, misalnya untuk kerjanya editing foto atau video, kalau untuk konten-konten sosial media sih sRGB udah cukup banget ya. Kecuali kalau kalian itu kebutuhannya untuk yang lebih profesional, misalnya untuk editing video untuk platform streaming misalnya, itu butuh layar dengan 100% DCI-P3 ya. Jadi di atas sRGB. Nah, ini tergantung kebutuhan kalian aja. Tapi ya kalau kalian mau tinggal beli monitor lagi sih, tinggal dicolok ke monitor. Oke, ini wajar mungkin karena Lenovo pengen alokasikan dananya ke fitur yang lebih berguna untuk gamingnya. Misalnya refresh rate-nya 165 Hz, jadi udah smooth banget. Udah support NVIDIA G-Sync juga. Dan tentunya resolusi yang tinggi yang saya bilang tadi. Jadi kalau untuk keperluan gaming dan untuk konten kreator sosial media sih, layarnya udah bagus sih. Oh ya, tapi dia tuh dikasih fitur Dolby Vision. Untuk brightness layarnya itu standar ya, 300 nits. Menurut saya ini biasa aja. Mungkin karena saya kebanyakan review HP yang di HP kelas menengah itu udah bisa 900-1000 nits gitu ya. Jadi saya berekspektasi lebih aja. Minimal dikasih lah 500 nits di harga segini menurut saya. Jadi ini lebih cocok kalau kalian pakai buat gaming di indoor ya, jangan pakai di outdoor. Untuk keyboardnya dia full ya, hampir memenuhi bodinya, terus masih dikasih numpad di sebelah kanan sini. Dan dia udah RGB backlit juga. Ini ciri khas gamingnya kelihatan di sini ya. Ada 3 mode RGB, terus kita bisa kustomisasi lagi di Lenovo Vantage. Untuk keyboardnya sendiri, desainnya khas Lenovo banget ya. Ini dipakai untuk ngetik sih udah nyaman lah untuk sebuah keyboard laptop ya. Tapi pertanyaannya gimana kalau dipakai buat gaming? Karena saya biasa main di PC dan saya pakai mechanical keyboard, jadi pas saya main di sini tuh memang awalnya kerasa ya biasa aja gitu ya, agak kagok ya. Tapi lama-lama ternyata lumayan enak juga. Cukup nyaman walau nggak bisa gantiin sensasi mechanical keyboard gitu ya. Ya wajar, ini kan laptop, nggak mungkin dikasih mechanical keyboard yang tebel gitu, nggak mungkin. Sebetulnya pas kita tekan keyboardnya, dia tuh ada sedikit sensasi clicky gitu. Jadi masih lumayan enak lah untuk sebuah keyboard di laptop ya. Untuk posisi touchpad-nya dia agak ke kiri dikit,
Touchpad-nya ini menurut saya lumayan besar ya. Kualitasnya ya lumayan lah. Ya kalau dipakai untuk browsing segala macam udah cukup lah. Tapi kalau untuk main game atau untuk kerja, kebanyakan saya bakal pakai mouse sih. Untuk portnya lengkap ya. Di sebelah kiri ada 2 port Type-C, terus ada audio jack. Untuk port Type-C-nya juga udah bisa power delivery, dan DisplayPort 1,4. Di sebelah kanan ada slot SD card, dan ada sebuah tombol buat matiin dan nyalain webcamnya. Nah, di belakang sini ada ditambahin space dikit, dan ditaruh beberapa port kayak 2 USB Type-A, ada Ethernet, ada power, dan HDMI 2.1 yang support hingga 8K 30 fps. Nah, ini enak sih kalau kalian misalnya pengen punya monitor yang udah support 100% DCI P3 atau pengen main game di monitor yang lebih besar, tinggal colok aja pakai HDMI-nya. Webcamnya beresolusi Full HD dan kualitasnya masih begitulah ya. Rata-rata webcam laptop itu masih begitu, kualitasnya masih jauh sama smartphone ya. Untuk RAM-nya 16 GB udah DDR5, terus ya ada 2 slot dan kita bisa upgrade sendiri hingga 32 GB. Storage-nya dikasih 512 GB dan udah ngebut ya. Dan dia juga ada 2 slot, jadi kalau kalian mau nambah atau mau ganti juga masih bisa. Di unit yang saya pegang ini, prosesornya pakai i7-13700H dan GPU-nya itu pakai RTX 4050 dengan TGP 100W. Nah, sekarang performanya gimana? Kebetulan saya tuh lagi ketagihan main Apex Legends ya, hampir tiap hari main Apex Legends, dan saya coba share pendapat saya mengenai laptop ini kalau dipakai main game Apex Legends. Saya cukup kaget sih dengan performa laptop ini pas dipakai main Apex. Pertama saya coba di resolusi native-nya, yaitu QHD. Terus settingan grafis gamenya saya coba di settingan yang tinggi ya. Ternyata di settingan ini tuh saya bisa dapetin 75-90an fps, kurang lebih stabilnya di 80 fps lah. Ini menurut saya udah oke banget. Terus pas saya turunin resolusinya ke Full HD, bisa dapetin performa yang lebih baik lagi. Bisa dapet kisaran 115-140 fps, yang menurut saya ini udah mantep banget ya. Soalnya grafisnya di high. Nah, dulu tuh saya pernah pakai GTX 1050 Ti buat main game di resolusi Full HD dan di grafis yang nggak terlalu tinggi, dia tuh dapet 100 fps aja udah ngos-ngosan ya. Dan ternyata perbedaannya jauh banget sama sekarang. Dan ini di laptop loh. Pas saya main di laptop ini, saya tuh merasa performa di season yang baru, season 18 ini, kayaknya FPS-nya bisa lebih tinggi dibandingkan pas season 17 kemarin. Saya nggak tahu ini karena Apex-nya yang lebih optimal, atau memang karena ada LE1 AI chip yang Lenovo kasih di laptop ini. Kemungkinan besar sih karena AI chipnya ini ya. Jadi seiring waktu dia bisa kasih performa yang lebih optimal ya. Karena pas saya main di PC saya, kayaknya sama aja performa di season ini dan season sebelumnya ya. Jadi kemungkinan besar karena AI chipnya ini. Oke, terus saya coba Overwatch 2 di resolusi natifnya ya. Pas saya setting grafis ultra bisa dapetin sekitar 90-an fps. Kalau saya turunin grafisnya ke high, tapi resolusinya tetap ya, bisa dapet kisaran 120-150 fps. Ini udah enak banget lah. Dan masih di resolusi natifnya loh, belum saya turunin ke Full HD. Kalau Valorant nggak perlu ditanya lah ya, udah pasti bagus performanya. Sepengetahuan saya, Valorant itu cukup enteng ya. Kalau Overwatch agak lebih berat, dan Apex agak lebih berat lagi. Di tingkat medium lah ya. Nah, salah satu game Battle Royale yang berat itu menurut saya Call of Duty Warzone. Saya juga cobain Warzone dan gimana performanya. Pas saya main di resolusi native laptopnya, dan di settingan grafis balance, saya bisa dapetin performa di kisaran 75-100 fps. Dan pas saya turunin resolusinya, ternyata performanya masih mirip-mirip sama di resolusi yang tinggi tadi ya. Jadi game ini agak berbeda dengan Apex. Kalau saya turunin grafis ke basic, bisa dapetin di kisaran 85-110 fps. Stabilnya kurang lebih di 90-an fps lah. Buat saya sih ini udah oke banget. Tapi kalau kalian mainnya Warzone terus pengen dapetin performa yang lebih tinggi, mending beli yang pakai RTX 4060 ya. Laptop ini punya fan yang besar dan banyak ya, di kiri kanan belakang ada, bahkan di atas ini nih. Ini saya kira speaker grill, ternyata fan juga ya. Kalau speakernya ada di bawah sini, ada 2 buah saja. Dan lumayan lah speakernya ya. Terus memang pas diajak gaming, di daerah
kiri kanan belakang sini di daerah fan-nya ini agak lumayan panas ya. Nggak panas-panas banget tapi lumayan panas. Terutama karena dia ngebuang hawa panasnya ya dari laptop ini keluar. Karena fungsi fan di laptop gaming itu yaitu mendistribusikan panas biar keluar ya. Dan tugas fan-nya itu bekerja dengan baik. Maksud saya itu pas saya ajak main game, performanya tuh stabil ya. Saya main game lama pun dia nggak nge-throttle gitu. Jadi mantep banget sih. Terus yang saya suka juga, pas saya main game tapi nggak colok ke powernya, performanya itu juga masih bisa bagus ya, dan bisa stabil. Padahal power mode-nya itu saya set ke balance ya, bukan ke best performance. Fan-nya kalau dipakai pas main game memang ada suara, muncul suara, tapi menurut saya sih nggak terlalu bising banget ya, dan nggak terlalu silent juga gitu. Jadi di medium lah. Kedengeran tapi nggak terlalu ganggu lah. Nah, yang saya suka juga nih, kan pas main game dia lumayan panas ya, tapi setelah selesai main game dia tuh ademnya tuh cepet banget gitu. Jadi itu saya suka banget. By the way, masih ada fitur Lenovo Vantage juga ya. Di sini kita bisa tuning GPU kalau kalian mau, dan masih ada beberapa settingan lainnya. Nah, sekarang gimana dengan performa baterainya? Menurut saya sih lumayan aja. Jadi saya tes main Apex dari baterai full ya, di resolusi Full HD. Dia tuh kurang lebih bisa main 4 game atau sekitar 1 jam ya, 50 menit sampai 1 jam lah. Dan itu ya udah lumayan karena CPU-nya itu kenceng ya, pakai i7 dan GPU-nya TGP-nya 100 watt. Dan saya juga tes buat nonton ya. Sebetulnya saya expect kalau buat nonton itu bakal jauh lebih hemat. Ternyata pas saya coba nonton film di Disney Plus, sekitar 2 jam filmnya, itu baterainya berkurang 44%. Jadi ya efisien core di i7 ini memang belum bisa menandingi arsitektur ARM ya. Kayak di Apple Silicon atau di tablet-tablet Android gitu ya. Menurut saya untuk basic test itu harusnya bisa lebih hemat lagi sih pemakaian dayanya. Untungnya ngecasnya cepet banget. Kita udah dikasih charger 170 watt, jadi bisa ngisi dayanya cepet banget. Terus dia juga bisa support power delivery hingga 140 watt. Jadi misalnya kalau kalian males bawa chargernya nih keluar, karena mungkin chargernya gede ya, kalian bisa beli charger power delivery aja, dan itu bisa dipakai buat laptop ini, buat smartphone kalian dan tablet kalian. Jadi satu charger untuk semua device gitu. Walau memang agak lebih lambat kalau dibandingkan dengan charger bawaannya. Kalau untuk performa ngedit foto atau video sih nggak usah ditanya ya. Ini udah pasti sangat reliable. Ngerender video juga udah pastinya cepet ya, karena udah pakai i7. Oke, kesimpulannya Lenovo Legion Slim 5 ini di harga sekitar 20 jutaan ya. Ini udah mantep banget sih kalau kalian pakai untuk main game kompetitif ya, kayak misalnya Valorant, Apex Legends, Overwatch, atau bahkan Warzone juga udah lumayan oke banget ya. Laptop ini walaupun bodinya slim untuk laptop gaming, tapi bisa kasih performa yang stabil. Oke, jadi itu dia pengalaman saya pakai laptop Lenovo Legion Slim 5 ini dalam 1 bulan ini ya. Semoga apa yang saya share itu informatif dan bermanfaat untuk kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya.